Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu-ibu sedaya, insyaallah kita berbahagia. Di antara orang yang paling berbahagia hari ini adalah kita, insya Allah, karena kita disampaikan di akhir bulan Sya'ban. Di sini puasanya Senin nopo Selasa? Senin. Kita sekarang sudah hari Jumat, udah Sabtu kalau hitungan hijriah. Alhamdulillah. Ini bagian dari pengabulan doa yang selama ini kita mintakan, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di sepanjang bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Kita sungguh-sungguh minta kepada Allah agar kita benar-benar sampai ke Ramadan, insya Allah. Juga doa kita yang kita sudah bacakan pada pengajian sebelumnya, yaitu Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Itu juga doa yang jangan berhenti sampai sekarang, wong kita belum sampai Ramadan. Terima kasih sekali lagi. Di antara orang yang paling berbahagia yang ada di dunia ini sekarang, kita ini, alhamdulillah. Dan ibu-ibu semuanya, kalimat awal ini jangan perhatikan betul. Kalimatnya apa? Sungguh kita adalah orang yang berbahagia karena kita sudah dekat dengan Ramadan, dan inilah yang diwariskan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan bulan Ramadan. Teman-teman. Jadi malam hari ini khusus saya mau membekali panjenengan untuk menyambut Ramadan, tentang istilah tarhib atau song-song atau persiapan menuju ke Ramadan. Kita lambat-lambat, jadi nanti bisa mencatat, atau nanti kalau enggak ya dilihat lagi videonya. Ini insya Allah bermanfaat sampai akhir Ramadan. Ini penting. Ini penting karena setiap tahun masih banyak yang keliru sana sini, maka nanti kita urai satu-satu. Saya minta doa pada panjenengan, mudah-mudahan kita diberi kesehatan, saya diberi kesehatan juga sampai nanti akhir pengajian. Ini karena mungkin bisa jadi ini kalau mau selesai agak panjang ini, tapi sekuatnya saya sekuatnya karena saya sudah sejak dari subuh. Mudah-mudahan kita diberkahi ilmunya sehingga bisa dipraktekkan nanti. Sungguh beruntung kita malam hari ini. Ibu-ibu semuanya, kata-kata kita berbahagia memang itu yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita ketika ada di akhir bulan Sya'ban. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau, lamma hadara Ramadan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan tatkala bulan Ramadan tiba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Apa sabdanya? Kata Rasulullah, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarakun. Sungguh telah datang Ramadan kepada kita semua. Bulan yang penuh keberkahan. Dulu kalau jangan masih ingat, saya pernah menceritakan kisah dua orang yang masuk Islam bersamaan, kemudian meninggalnya selisih setahun. Yang masuk surga duluan, ternyata yang meninggal belakangan. Padahal satunya meninggal di medan jihad, satunya meninggal biasa saja. Kasih kelingan buatan. Sebab apa? Kenapa kok yang mati belakangan, yang di tempat tidurnya matinya bisa mengalahkan orang yang mati di medan perang, jihad? Padahal ini orang yang masuk Islam bersamaan. Karena apa?
karena ketemu satu Ramadan lebih banyak. Jadi kalau jenengan ketemu Ramadan lebih banyak dari orang lain dengan kualitas ibadah yang mirip-mirip, jenengan lebih utama. Per hari ini dibandingkan tahun lalu, jamaah aktif saya tidak kurang 10 yang sudah seto. Terakhir kemarin Pak Basuki rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Jadi dulu saya masih bersama mereka, tahun ini sudah enggak lagi. Yang tes itu baru sebulan yang lalu, belum lama. Kita tidak tahu apakah ini Ramadan terakhir kita atau tidak. Tapi kita berprasangka baik kepada Allah, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Maka kalimat qad ja'akum Ramadan, sungguh datang Ramadan, artinya apa? Rasulullah itu gembira. Maka di antara jangan pegangi betul, di antara keberhasilan seseorang mendapati Ramadan, ibadahnya maksimal, syarat pertamanya hatinya riang gembira kedatangan Ramadan. Itu dulu. Jadi kan termasuk riang gembira bukan datang Ramadan. Apa malah susah? Lah, engko daganganku ora patio payu. Nah, ini susah namanya. Harus bahagia dulu, karena nanti sukses mengiringi dengan seiring bahagianya dengan menerima Ramadan. Lah, orang iso melaku isu pit-pitan engko tadi orang iso awan-awan. Nah, misalnya begitu, itu kan berarti bersedih. Ya kan? Lah, jadi orang iso ngobrol-ngobrol kalau wong awan-awan nek gibah batal. Itu artinya jenengan menyambut tidak dengan bahagia. Padahal Rasulullah menyebutkan qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Memang harusnya kita bahagia banget, ibu-ibu. Hari ini, per hari ini, jenengan sudah sangat berbahagia. Alhamdulillah, ya Allah, meh teko Ramadan. Itu bekal pertama. Maka kabar gembira ini sama Rasul dikabarkan kepada orang-orang, qad ja'akum Ramadan. Sudah datang Ramadan kepada panjenengan semua, menunjukkan kebahagiaan. Kemudian dikatakan aftaradallahu alaikum siyamahu. Diperintahkan kepada panjenengan semua untuk siang. Nanti kita bahas, Memang perintah Bapak Ibu semuanya, memang puasa niku perintah, kewajiban dari Allah untuk kita semua. Jadi kan kita berpikir lah enak ini ono ki wong sing ora Islam ora kon puasa. Gini bagi. Lah aku Islam ora kon puasa ya ora puasa. Lah kae wong sing ora Islam kok malah ora kon puasa. Ibu-ibu, jenengan ampun protes. Di dalam surat sebentar saya bacakan salah satu dalam Quran surah Al-Mudaththir. Quran surah Al-Mudaththir ayat ke-40 dan 47. Dikatakan tiang-tiang sorga tanglet teng tiang-tiang neraka. Pertanyaannya, masalakakum fisakor? Kowe podo kok mlebu yang neraka sakor. Neraka sakor juga ngerti, neraka yang apinya panas banget, neraka sakor. Orang surga tanya, mungkin jangan berpikir, oh kok iso wong surga ngintip ke neraka? Ini terserah Gusti Allah nggih. Terserah Gusti Allah nggih. Dikatakan masalah kakum fisakor. Kenapa kalian masuk neraka sakor? Maka dia menjawab, qalu, mereka mengatakan alam naku minal alam naku minal musholin, dek ben zaman teng dunia saya bukan termasuk orang yang sholat. Wong Islam boten sholat dihukum boten? Dihukum. Saat ini kalimat ini, kami dulu di dunia bukan termasuk orang yang sholat. Sing boten sholat, sinten mawon selain orang Islam? Semua selain orang Islam boten sholat. Maka mereka juga dihukum buah dari nggak sholatnya. Paham ibu-ibu? Dilakoni boten kagem, ora dilakoni disiksa. Itu nasibnya orang yang tidak punya la ilaha illallah. Jadi jangan nggak usah protes. Lah, nek ngono aku gak jadi Islam kesel dewe. Ketahuilah mereka yang tidak Islam punya kewajiban yang sama sebenarnya. Itu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Teneh enak men jenengan orang sholat dihukum kok nungkon orang sholat dihukum dihukum. Ibu-ibu, nggih. Kemudian walam naku nut'imul miskin dekben zaman teng dunya kami bukan termasuk orang yang suka memberi makan ke orang miskin.
Dengan hati-hati nih, makanya kalau ingin terhindar saking neraka sakor, maka banyak-banyaklah kasih makan orang susah. Penting nih kok. Di sini sebutkan, benaku medit zaman dunia, maka masuk neraka sakor. Kemudian wakuna nahudu ma'al khaidin. Zaman teng dunyorin kulo termasuk tiang ingkang senengane menceritakan orang lain dengan orang yang menceritakan, gitu bahasanya nih. Dikatakan wakuna nahudu ma'al khaidin. Dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang bicarakannya. Senengane ki ghibah. Maka masuk ke neraka sakor. Quran surah Al-Mudaththir ayat 42 sampai 47. Wakuna dan kami dulu nukadzibu biyaumiddin, termasuk orang yang mendustakan entenipun hari akhir. Ora percaya. Mosok sih wis mati dadi balung dipangan cacing kok iso tangi meneh. Apa yo iya? Nah gitu loh. Nah, orang-orang yang tidak punya la ilaha illallah itu orang-orang yang tidak meyakini ini. Kemudian dikatakan hatta atainal yakin, sampai kemudian kematian mendatangi kami. Begitu kematian datang, nabi ngerti lah, jebul bener toh sing dikondo endek ben para ustad. Jebul bener toh sing digawa nabi kae. Gitu loh. Begitu belum masuk akhirat, begitu mati, dak, mereka tahu kebenarannya. Subhanallah. Makanya kan nggak usah iri kalau ada orang penak tadi masuk orang Islam, orang pun poso gibah entu misalnya. Nah ini sama, mereka juga dihukum karenanya. Kemudian jadi ini kewajiban aftaradullahu alaikum siyam, memang diperintahkan kita untuk berpuasa. Kemudian tuftahu abwabul jannah, tuftahu fihi abwabul jannah. Di dalamnya di bulan Ramadan dibuka pintu surga. Maksudnya pun pripun? Gampang leh ngibadah niku. Ini dibuka pintu surga artinya jenengan ibadah niku kedorong gampil. Nek orang-orang poso arep mangkat ngaji aras-arasan sampe udan. Udan. Tadi saya udah nggak berangkat sampai ke sini bros besar mana. Ini ada yang berangkat apa enggak ini gitu. Alhamdulillah diberi kemudahan. Nanti di bulan Ramadan akan lebih mudah situasinya. Wa ghuliqat abwabun niron. Ditutup pintu neraka, artinya jenengan dihambat nek arep maksiat ki yo ora sido. Kemudian wa syufidati syayatin, dibelenggu setan-setan. Sering saya sampaikan, berarti nek teng Ramadan kok jenengan taksi ngeyel, taksi maksiat niku asli jenengan niku. Asli jenengan. Sebab elek niku saking jawi saking dalam. Saking dalam jenengan piyambak ada nafsu su itu maksudnya nafsu yang buruk. Kemudian ada yang dari luar, ada setan, ada iblis jin. Ini mempengaruhi kita. Teng bulan Ramadan ini pun dijaga nih Gusti Allah nih. Lah kok jenengan sini kan itu asli jenengan itu. Makanya kebangetan nek bulan puasa kok isi pecicilan ya, kita harus ngoco la ilaha illallah kok enek mentu aku itu. Nggih. Karena dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fihi lailatun khairun min alfis sahar. Nah, ini poinnya ibu-ibu. Kenapa tadi dua orang masuk Islam bersamaan kok si mati keri, si mlebu surgarin? Sebab ini fihi di dalamnya lailatun, ada satu malam, khairun lebih baik min dari alfis sahr, 1000 bulan. Kata-katanya Pak, khairun itu lebih baik. Ora podo mboten. Podo karo 1000 bulan mboten. Luwih apik ketimbang 1000 bulan. Terserah Gusti Allah. Kalau jenengan baik, bisa jadi bernilai 2000, terserah Allah. Ini tergantung. Tapi secara prinsip pasti lebih baik saking 1000 bulan. Berlaku untuk sinten mawon. Masya Allah. Nah ibu-ibu, dari dalil ini
Saya malam ini mengajak jenengan untuk bikin kurikulum. Kurikulum apa sebenarnya? Penjadwalan supados jenengan bener-bener angsal malam qadar. Ada orang tanya ke saya, Ustadz, kalau saya malam qadar ternyata lagi di jalan masih kerja, apakah saya termasuk dapat malam qadar atau tidak? Pripun menurut jenengan? Dapat nggak? Malam qadar itu dimensi waktu. Wekdal teng pundi mawon jenengan mesti keliwatan malam qadar. Gini mungkin. Bedanya kalau orang yang dapat malam qadar maksudnya yuk delalai wengi kuwi jenengan iku ibadah apik. Nggih. Tapi nek delala ora entuk keturun tekan esuk. La ilaha illallah. Malam qadar subhanallah. Malam qadar delalai mencret bar magrib tekan esuk. Jenengan sibuk dengan sakit. Subhanallah. Maka malam qadar pasti melewati setiap orang. Bedanya ada orang yang ditakdir ibadah bagus, ada yang tidak. Itu maksudnya. Maka kita bikin kurikulum. Dari kapan? Dari sejak sekarang. Sebelum masuk Ramadan jenengan dah rajin. Ini sudah betul jenengan. Ini sudah betul. Di akhir Syakban jenengan berangkat ngaji. Ini dah betul ini. Ini ciri-ciri jenengan bakal dapat Ramadan baik ini. Nggih, Masya Allah. Karena nggak setiap orang juga diberi hidayah kados jenengan. Saged tindak, saged nggak seperti ini. Istimewa, Masya Allah. Saya mulai udah nih gede nih, tambah istimewa, tambah pahala. Pahala naik seiring hambatan naik. Sami-sami tidak ngaji, terang benderang dengan udan beres, niku parane gede nih udan beres. Semua dihargai di sisi Allah, dan jangan nggak usah khawatir. Seperti orang yang head, soko esuk poso, sak menit tengkas it jebul head. Batal. Kurang semenit, batal. Tapi pahalanya tetap dapat, bukan dilangakan. Cuma kedah kodok, kedah ganti. Nanti kita bicarakan. Jadi maksud bikin kurikulum ngaten ibu-ibu, Bapak. Sejak malam pertama, jenengan pun rencana, oh aku arep dikire iki. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian baca ayat kursi. Kemudian baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dah, diulang-ulang. Kemudian jenengan juga menyiapkan waktu untuk maus Quran. Rakyat tamu sehalaman. Kata sibuk banget. Sak halaman minimal. Syukur-syukur sak halaman baniku jangan maus artine. Dibawas artine. Oh, maksudnya apa to? Dibawas. Boten usah ngongso 10 halaman nek sesepuhan. Pun sehalaman mau nek rutin pun apik. Syukur-syukur lebih. Kemudian jenengan menyiapkan dana sedekah. Rakyat tanggung 5.000. Siapkan dana sedekah. Sampun ngantos lewat setiap malam di rumah tua jenengan butuh sedekah eman-eman. Kemudian sholat tarawih jangan ketinggalan. Nah ini bagian sholat tarawih saya ingatkan, sebagaimana dulu saya ingatkan, ini penting berulang-ulang, masih salah lagi, yaitu hadis man shola ma'al imami hatta yansorif kutibalahu sholalailakulah. Man barang siapa sholat ma'a sareng imam, bersama imam, hatta sampai yansorif rampung, dados jenengan sholat tarawih kali imam sareng imam ngantos rampung witir. Sampun ngantos berpikir aku kowongnya nambah kok saiki nembe 20 nek sing nganggo 20 nganggo 11 8 aku wis 8 putus aku tak muni engko tak nambah dhewe tekan 100 sapa 200 terserah bar kowe nembe witir. Niku keliru. Sebab jenengan boten ketulis salat semalam suntuk. Paham Ibu? Sampun ngantos jenengan saking saleh yang soleh, cukup munggul, tak tambahi 30. Angsal boten?
Angsal ning ampun keliru carane. Sebab niku wau sing sinten kemawon salat sareng imam ngantos rampung ditulis bagi dia kaya-kaya to salat saka maghrib tekan isuk kiat boten jenengan niku niku. Nek boten kiat to perkara mungkin dalem kok jenengan nambah mali monggo arep 10 20 terserah sing penting boten witir mali. Sebab Rasulullah sabda pangandika la witroni fil lailah, boten enten 2 witir dalam 1 malam. Witir niku sanes penutup ibu-ibu. Witir itu artinya ganjil. Telu, ada digenap orang itu ganjil. Paham? Nah, itu. Nah, ini yang kadang-kadang sering salah. Nah, kurikulum ini yang saya sebutkan tadi dibawa tuh sejak malam pertama ngantos terakhir. Berarti nek jenengan komitmen terus-terusan kados niku sebulan mesti enten sing mlebet malam qadar. Di malam qadar berarti jenengan jelas sampun dikir, jenengan pun sedekah rakyat namung 5.000, jenengan pun maca Quran, jenengan pun salat dalu, salat tarawih, tambah salat mengisisan, pak banyakin istighfar. Kalau jenengan dapat itu, katakanlah jenengan, oh saya 10 hari terakhir tak tambahi orang 5.000, tak sedekah 50.000. Berarti jenengan ditulis oleh Allah seperti jenengan sodakoh 50.000 pendak wengi ora tau putus sedawane 1000 wulan. Bayangin ibu-ibu. Kaya 83 tahun pendak wengi 50.000. Pendak wengi maca Quran selembar 83 tahun. Maka Rasulullah menyebutkan di sini, man hurima khairuha qad hurim. Ini penutup hadisnya. Sing sinten kemawon kok terhambat di malam itu dari kebaikan, sungguh dia orang yang benar-benar terhambat. Kok delalai wengi malam qadar, kok delalai mencret, delalai ngantuk men keturun, delalai malah gelut karo bojone, delalai kabeh. Subhanallah. Niku tiyang sing bener-bener rugi sak rugi-rugine. Hari Ahad kemarin saya ceramah di depan para programmer Kominfo. Mereka biasa bikin program, merancang sesuatu. Ketika saya sampaikan, normalnya malam itu berlangsung dari maghrib sampai subuh. Berapa jam itu? Berapa jam itu? 9 jam? Plus minus 10 jam lagi. 9 sampai 10 jam ya. Tapi khusus untuk bulan Ramadan, Allah letakkan, kalau orang bahasa orang program dikasih skrip namanya. Dadi ora lazim. Umumnya sewengi ya mung sakmono. Goro-goro diparingi skrip sewengi dari sebulan. Min fadrillah, terserah Allah. Orang program paham banget. Oh iya. Kita saja yang manusia bisa bikin begituan. Apalagi Allah. Terserah Gusti Allah. Gini mungkin. Bayangkan kalau nek wengi kuwi kok jenengan ra ibadah rugi sak rugi-rugine tiyang. Maka sejak sekarang jenengan rencanakan saya mulai kok jenengan termasuk yang sing pun rampung uripe. Rampung uripe pripun maksudnya? Anake dadi kabeh, ekonomi ya wis cukup, 11 bulan dikumpulke iso cukup nggo sangu sebulan. Oh, urung Ustaz, isi kurang ya, isi kurang ya wis. Kalau jenengan termasuk yang bisa seperti itu, Masya Allah. Jenengan termasuk yang bisa 1 bulan ini konsentrasi hanya untuk ibadah kepada Allah, itu top. Dan teman-teman saya banyak yang seperti itu. Izin minum dulu nih, monggo jenengan diunjuk. Jadi banyak di luar sana ibu-ibu yang niat kerja 11 bulan, 1 bulan benar-benar libur untuk ikut Ramadan. Nah, kalau kita belum bisa, minimal tadi itu dilakukan. Sebab napa? Jangan perhatikan ini. Rasulullah ngendika, "Walillahi uttaqau minan nar."
wa dzalika kullu lailah. Pendak wengi Gusti Allah niku nyatet tiyang ingkang dikeluarkan dari neraka jahanam. Pun boten kecatet teng neraka jahanam yang tiap malam. Wa dzalika, dan ini kata Allah berlaku kullu lailah, setiap malam di bulan Ramadan sejak tanggal 1. Makanya jangan semangat sejak awal. Jangan nunggu akhir baru semangat. Ada orang yang semangat di awal rong dino baru terus hilang terakhir. Ampun, karena dalilnya wadzalika kullu lailah. Ini berlaku setiap malam. Jadi setiap malam itu ada maghfirah, ada rahmat, ada maghfirah, ada idkun minanar. Jadi kan dulu pernah dengan hadis Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idkum minanar. Pernah dengar seperti itu enggak? Ramadan itu awalnya 10 dino rahmah, nomor lorone 10 dino tekan 20 dino maghfirah, terakhirnya idkum minanar. Gini lagi terakhirnya nembe di engke soal neraka niku keliru. Nggih, awak neh mesak ket yang nembe 3 dino terus mati. Urung entuk maghfirah untuk itu minana. Urung dintas disebut neraka jahanam ya rugi men. Makanya dalil itu tuh dalil yang populer, tetapi sanadnya bermasalah. Herannya banyak yang menyampaikan berarti kurang sinau. Ya betul apa? Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Tiap malam enten rahmat, enten maghfirah, enten ikut minanar. Panjenengan baru ikut Ramadan semalam, sedonge jange tetap jenengan terentas dari api neraka. Makanya sejak dari awal kita semangat. Kalau semangat terus berarti ada semangat yang di malam kota mesti entuk. Nah jenengan rutin kadunan mesti entuk. Ustaz, saya ekonomi lagi susah. Pokoknya rakyatan 2000 jenengan tetap sedekah tiap malam. Sampun ngatos boten. Berarti akan ada 2000 yang masuk ke dalam malam kota. Gampil niku carane niku. Jadi jangan nunggu kurang malam 17 wae. Aku tak kumpul ke duitku, malam 17. Ya enggak keliru juga. Ini nak beresiko. Kalau ternyata malam kodarnya malam 17, nah pripun? Ya ternyata malam 29, nah jangan mau tenang sah. Makanya mendingan diporo. Duit 300.000 tak poro 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, mesti ono 10.000 sing entuk malam qadar. Paham Ibu? Seperti itu teknisnya. Itu cara kita menyambut Ramadan. Berikutnya, bekal apa yang harus kita bawa? Sepindah bekal ilmu. Ini saya persingkat nih. Sebab beda antara yang ingkang ngertos rukun-rukun dan lain-lainnya di dalam Ramadan dibanding yang tidak, berbeda. Kemudian yang kedua, berbekal fisik. Dari sekarang dengan udah siapkan. Kalau yang biasa harus pakai vitamin, siapkan vitamin. Pokoknya fisik harus sehat. Sebab apa? Sebab disebut oleh Allah bulan perlombaan. Bulan perlombaan. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Terakhir ini. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Kata Allah, memang ini fastabiqul khairat. Fastabiqul itu perlombaan Ibu. Berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Ramadan itu kesempatan. Umpami jenengan termasuk yang ingkang merasa 11 bulan masih merasa banyak dosanya. Merasa boten?
maka bulan inilah bulan kita dicuci sing tenanan. Kalau jenengan termasuk yang 11 bulan merasakan kok isi kurang oke amalku, isi kurang oke isi kalau bojone wis nesu-nesu, kalau tanggane isi jotaan, sedekah isi kurang oke, isi pecicilan, isi talarop nonton orang karu-karuan. Ini waktunya kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tambal kekurangan-kekurangan kita. Makanya Allah sebutkan fastabiqul khairat. Memang ini perlombaan Ibu-ibu. Perlombaan. Sing jenenge perlombaan pripun? Jenengan siap-siap lomba sepeda, pemanasan dulu. Gini apa nggih? Ben pas lomba niku mboten ketangtilan. Mboten ketangtilan mboten. Kangelan niku lho. Basa Cilacap ketangtilan. Nggih. Niku. Kemudian di dalam Quran surah Al-Hadid 21, nggih. Sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Berlomba-lomba kata Allah untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih, yang dia itu disediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ibu-ibu, awal katanya Pak, sabiqu kata Allah. Memang kita disuruh berlomba-lomba. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun kata Allah. Untuk hal demikian, untuk hal puasa, untuk hal akhirat, lomba-lomba kata Allah. Perlombaan sing menang nih. Memang begitu. Maka fisik disiapkan. Kudu luwih akeh salate, nek udah sehat. Kudu luwih akeh maca Qur'ane, berarti ora gampang ngantukan. Niku kudu sehat. Ini apa nggih? Malam kotor jebule malah beliang kena vertigo, wae repot nih. Ibu yang kena vertigo siapkan histigo. Siapin obat penangkalnya, pokoknya malam-malam siapin. Kenapa? Ampun nganggo seliwat. Nggih. Engko nek kena meneh engko nek sawal, ojo saiki. Nah, gitu. Memang begitu, ini disebutkan begitu di sini di dalam kitabnya. Nggih. Kemudian yang ketiga, persiapan hati. Persiapan hati. Karena kita ngertos hati itu malikul a'dha. Hati itu adalah pemimpinnya anggota badan. Nggih. Kemudian anggota badan itu junuduhu. Anggota badan itu tentaranya, mumanut kali hati. Mulanya tek puasa niku nek jenengan dijak gelut, kita bilang apa? Wa anas, saya lagi puasa. Oh contoh jak gelut, engko wengi bukan kayak gitu. Saya lagi puasa. Memang begitu ibu-ibu, memang begitu. Jadi hati dijaga supaya kita enggak masuk hadis yang populer banget, mesti dibaca oleh para ustadz. Ini menikah apa? Rubah so'imin. Rubah niku artinya kata, bukan siti. So'imin yang ingkang puasa. Laisa lahu min siyamihi. Boten netuk ngopon puasa-puasane ila kecuali cu'u wal atos, lapar dan dahaga. Enten tiyang kasus niku boten batal puasane boten. Ning batal pahalane goro-goro atine serai dengki macam-macam niku lah sak kanca-kancane. Kemudian malamnya rubah qaimin laisa lahu min qiyamihi. Banyak orang yang sholat malam gak dapat apa-apa dari sholat malamnya kecuali lelah dan ngantuk. Subhanallah. Ini peringatan dari Rasulullah untuk kita. Sampun ngantos kita termasuk seperti itu. Maka persiapan hati penting. Kok jenengan noto wati sak derenge mlebu Ramadan penting banget nih kok, penting banget. Ditoto watine. Ampun teksi gesekan kali tonggo-tonggo. Nek enten sakut podgek dirampungke. Ini penting. Supaya jenengan tentrem, bahagia nyaman sepanjang bulan Ramadan dan dapat Ramadannya. Persiapan yang keempat, ini khusus disebutkan menyiapkan dana sedekah. Disebutkan dalam kitabnya. Ini kitab fikih praktis Ramadan ini. Menyiapkan dana sedekah. Memang disiapkan ibu-ibu. Karena ini bulan berbeda dengan bulan yang lain. Nek kepeksonanya jangan bulan orang pati akeh sedekah sekarang waktunya. Sekarang. Ojo nganti keliwat. Dikatakan di sini An Anas bin Malik. An Anas. Dari Anas.
Qala berkata, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan ajwadanas bil khair. Rasulullah niku memang orang yang ajwad kok sing paling ngarep, sing paling semangat di dalam kebaikan. Di bulan-bulan selain Ramadan, Rasulullah niku pun seneng sedekah, apian pokoknya. Sing jenenge tetulung niku Rasulullah itu luar biasa. Maka Rasulullah itu sampai kadang-kadang tidak berharta sama sekali, kalau hartanya ketika diminta dikasihin, minta dikasihin kayak gitu itu Rasulullah itu. Nah dikatakan ajwadanas bil khair. Kemudian dikatakan wa kana ajwad mayakunu fi syahr Ramadan. Dan Rasulullah lebih baik lagi, lebih lomoh lagi ketika datang Ramadan. Wis dasare wong lomo. Orang puasa oleh lomo, bulan puasa tambah lomo niku Rasulullah. Awake dhewe ora pati lomo sak durunge poso, yo poso lomo itu. Paham Ibu? Selain bulan puasa kok medit men, bulan puasa mulai ora tuh lomo. Nggih. Saya dipahami, biar kita beruntung ibu-ibu. Nggih. Insya Allah. Berikutnya sinten ingkang hukum sekarang. Apa hukum puasa ibu-ibu? Sunnah apa wajib? Wajib. Ya. Wajib. Dalilnya adalah Al-Baqarah 183 yang sudah sangat terkenal. Biasanya saya bacakan dari satu halaman itu. Faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma alayhi innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Memang diperintahkan kepada kita wajib hukumnya untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kita agar nopo bertakwa, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Berikutnya, siapa yang wajib berpuasa? Yang pertama muslim. Tadi sudah saya sebutkan, najan sing wajib muslim, sing orang muslim tetap kena hukum sebab boten puasa. Muslim maksudnya pripun? Nek enten tiang datang ke Bu Yuni hari kelima puasa, Bu, saya mau masuk Islam sekarang, sudah jam 12 malam. Kemudian sama Bu Yuni dibimbing asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya. Berarti dia udah muslim. Nyenjangi pun wajib dereng puasa? Sudah wajib. Sudah wajib. Orang nek nang Bu Islam yo ditunduk puasa tahun ngarep boten. Begitu dia terkategorikan sebagai muslim, maka sudah wajib. Yang kedua, berakal. Nek wong edan boten. Nah, di sini katakan An Ali alaihissalam, dari Ali radhiyallahu anhu dikatakan rufi al-qalami an salasatin, diangkat pena boten ditulis dari 3 golongan. Yang pertama anin naimi hatta yastaiqid, orang tidur sampai bangun. Pertama. Yang kedua, wa anisofi hatta yahtalim, bocah cilik nganti mimpi basah. Nek wong itu head, berarti pun ditulis malih. Sebelum itu diangkat pena, boten ditulis. Kalau puasa untuk ibunya, untuk bapaknya. Kemudian wa anil majnun hatta yakin, wong edan nganti sadar. Nah, sekarang pertanyaannya, nek edane mung kadang-kadang dino siji puasa gendeng, rong dino mari hari kepapate gendeng meneh,
Bisa begitu enggak? Ada orang yang begitu memang, ada yang orang gendeng iki mboten terus-terusan. Siapa yang boleh tidak puasa? Sing gendenge sebulan penuh. Paham? Nek jenengan ngapunten gadah sedulur, kok kadang nyambung, kadang boten. Nyambungnya kok 10 dino, 5 dino teng puasa, itu wajib puasa. Sing boten puasa tetap kedah ganti. Menjadi gugur ketika gendenge full 30 dino. Gendeng wae. Nah niku boten wajib puasa. Nah ini diingatkan ini. Diingatkan kalau dia bisa sadar, maka ketika sadar wajib mengqadha. Kemudian yang berikutnya balik. Balik dasarnya kalau laki-laki yahtalim, yaitu mimpi basah, kalau perempuan haid. Sekarang pertanyaannya, wis 16 tahun urung haid. 16 tahun haid terus mimpi basah urung. Mimpi basah dia apa, Pak? 16 tahun, pripun? Sudah wajib. Sudah wajib. Umur 15 tahun adalah batas di mana seseorang sudah terkena hukum, sudah wajib. Ya. Urung heto tetap nek 15 tahun tetap wajib. Seperti itu. Dalilnya apa? Suatu ketika Nafi dari Ibnu Umar, beliau berkata Rasulullah SAW menawariku untuk ikut perang Uhud. Menitanya, umurmu piro? 14. Oh, udah, kamu pulang aja ke rumah. Jaga bapak ibumu, jaga ibumu, jaga saudaramu. 1 tahun berikutnya ada perang Khandaq. Kemudian ditawari ikut, sudah 15 tahun. Maka saat itulah dia dibolehkan ikut perang. Ini menjadi dalil bahwa balik itu diukur 15 tahun. Walaupun belum haid, walaupun belum mimpi basah. Jadi jangan ada putra putri, pun 15 tahun, yo tetap kon puasa, pun wajib. Sebelum itu puasanya, sholatnya masih insya Allah untuk orang tuanya. Sebelum balik. Kurung haid, pun latihan puasa, pun latihan sholat ini pun jenengan pahalanya. Masya Allah. Ya. Dan memang perintahnya muru al-wadhaq bisolah, perintahkan kepada putra penimbangan sholat umur 7 tahun. Kalau udah 10 tahun wajib digebuk sikit. Sholat. Padahal dereng bisa jadi dereng wajib dulu. Ya. Kalau ternyata dia belum wajib, pahalanya untuk jenengan. Masya Allah. Yang keempat, mukim. Berarti nek safar boleh tidak puasa. Dalilnya apa? Lanjutannya tadi. Okay. Lanjutannya ayat 183. Gimana kok? Siapa yang maridon aw ala safar, okay. Barang siapa yang dia sakit atau dia safar, maka dia boleh tidak puasa. Diganti di hari yang lain. Berarti kedah kotor. Untuk orang poso ini ganti. Saya dipahami? Gitu. Makanya jenengan sesepuan sampun ngantos meninggal punya utang puasa. Kasihan keturunannya. Boro-boro marisi tanah 10 hektar. Jebul marisi utang puasa. Niku kedah dibayar kali wali ini. Paham Bapak Ibu? Jenengan bapakmu, ini bapakmu katanya wong 90 dino ora puasa. Jenengan anake wong telu dibagi niku sebulan. Walinya yang mengkodok membayar. Kalau buatan mesake Bapak Ibu temen kok. Pripun niku? Mesake buatan? Iya mesake niku, mesake. Kemudian berarti tiang nek safar angsal toh buatan puasa? Angsal toh? Jenengan badhe safar hari ini, besok puasa misalnya. Saya mau pergi ke Kebumen. Ke Kebumen sudah termasuk safar belum? Sudah, karena 4.000 itu 89 kilo. Kebumen itu sekitar 105. Berarti punjul sama 89. Maka sudah terkategorikan safar. Nah, jenengan tunggu tiket. Bu Yuni beli tiket mau ke mana? Kebumen, ngawa kereta. Oh, jadwalnya jam 3 sore. Maka Bu Yuni dari pagi sampai jam 3 sore taksi wajib puasa betul? Masih wajib, walaupun sudah punya niat safar. Kapan boleh nggak puasa? Ketika sudah duduk di kereta. Bro, jenengan boleh batalin. Tapi yang jenengan jangan puasa, pengen mau karek rong jam muncul. Ya silakan, bagus. Tapi kalau pun jenengan batal, tidak dosa maksudnya. Boleh digantikan di waktu yang lain.
Jadi rencana safar belum terhitung safar, walaupun pun tuh tiket. Paham ya? Jangan aku kok paling Kebumen kok saya kira Madang gue. Nah itu nggak boleh itu. Ya. Bisa dipahami ya? Nah itu mukim. Sekarang berikutnya, ini ilmunya. Rukun puasa ada berapa ibu-ibu? Bapak-bapak? 2. Rukun puasa ada 2. Yang pertama menahan. Yang pertama itu. Ya. Dalilnya adalah Quran surah Al-Baqarah 187. Ya. Dan yang lain. Ya. Menahan dari apa? Menahan dari seluruh yang membatalkan dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi memang puasa itu menahan ibu-ibu. Memang reposo, memang ada yang ditahan. Menahan tidak dahar, tidak minum, tidak jima, tidak ngomongin tiang, tidak berkata yang kotor, tidak rofat, tidak fusuk. Memang begitu, memang menahan. Itulah mengapa Allah menyebutkan di dalam hadis qudsi, as-saumuli wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, kata Allah, maka saya sendiri yang akan kasih pahalanya. Kenapa? Memang jenengan menahan kan karena Allah, gini apa gini? Jenengan teng kamar dewean tetap tahan kok, gini apa gini? Apa mlebu kamar dewean terus terus metu puasa meneh? Kan gimboten, gini apa gini? Walaupun jenengan sendirian di kamar sendirian banyak makanan tetap ditahan, bukan? Itulah makanya puasa wa ana ajzi bihi, kata Allah. Karena kalian sudah menahan dirinya untukku, maka aku berikan langsung pahalanya. Saya yang kasih langsung, kata Allah. Masya Allah. Itu Masya Allah. Orang menahan, pengantin baru, semangat-semangatnya nahan boten jima karena Allah. Kan jaget pawon mlebet kamar mboten sing ketok. Ngene apa nggih? Wong ora ana wong liya kok. Ben wae aku ora jinak karo bojoku. Wong bojoku kok. Tapi karena puasa. Ya Allah, karena Engkau ya Allah. Nah, inilah makanya puasa itu besar pahala. Jangan arep ngomongin tiang dhewean wong luruan ngumpet mojo wani mboten poso. Wonten mboten? Nek kan ilang pahalane. Pengen buat ngomongin kayak lagi mau pengen aku buat ngomong saiki. Jenengan bukan tahan, tetap ditahan. Karena rukun puasa yang pertama menahan. Ibu-ibu, jeling-jeling niki. Rukun jenenge rukun, nek ilang ki batal, ibu-ibu. Nek jenengan mboten saged nahan itu batal. Nggih. Saged dipahami sampai di sini? Mulai kapan? Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini ora terus dendam engko wengi wae, gibahe engko wengi wae kok aja wae ngono. Jangan. Ini mending niku, mending ketimbang nekat waktu awal. Nggih. Gibah kok mending tata deh Ustaz iki ora jelas iki. Nek dibandingke, maksudnya dibandingke. Ngene iki kok dibanding-bandingke ngono. Kemudian rukun yang kedua apa? Berniat. Jadi puasa itu rukunnya 2 ini. Yang satu adalah menahan, nomor lorone niat. Hadis saking Hafsah radhiyallahu anha. Kata beliau, Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yubayyit siyama minal lail, sing sinten kemawon boten pasang niat dari malamnya." Karena kata Rasulullah, fala siyama lahu, maka orang dianggap puasa. Kapan niatnya? Malamnya. Ingat nggih? Niat malamnya, bukan pas isu. Karena ini beda dengan puasa sunnah. Nek puasa sunnah itu dengan niat isu-isu. Jam 8 nembe niat puasa sunnah. Asal syaratnya mau subuh tekan jam 8 dereng dahar nopo wudu nopo angsal iku jenengan. Ora ono panganan nek ono kudu lagi puasa angsal. Tapi nek puasa wajib mboten angsal. Contoh. Jenengan sakit naudzubillah. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga puasa kek loro. Yang betul loro tuh. Sakit itu besar apa kecil? Kecil, loro. Angel meno. Kalau di sana kan lara gitu kan, jelas nek lara. Kalau jenengan sakit, sampai malam,
jenengan tersisa sakit, aduh, kemudian berarti jenengan tidak punya niat untuk berpuasa besok hari, mau ngasih loro, jebule esuk jenengan tangi itu sehat banget, wis seger, tangi pun subuh, jenengan kok seger banget, sholat subuh biasa dan sebagainya. Ah, nek ngono aku tak poso wae dino iki, sanggoten posone, sanggoten, sebab apa nggak sah? Belum pasang niat, belum pasang niat. Tapi jangan begini ibu-ibu, ya saya kira di sini sudah enggak nih. Ada ibu ditanya kenapa jangan nggak puasa? Nah, orang puasa orang niat, jadi orang niat kira itu puasa. Lah kok orang niat mau biar itu orang melu terawih. Hubungannya terawih kalau puasa kok lain berterawih nawa itu sauma wadin anada ifati syahri dan seterusnya. Lah orang melu kuwi baca Quran niat, berarti Quran puasa. Niku niku. Puasa itu bukan ucapan. Niat itu bukan ucapan, maaf. Niat itu bukan diucapkan. Kita sudah bahas itu. Nek jenengan sore-sore, le, tuku mie, engkau nggo sahur. Niku niat niku. Kerenteg ngati sahur berarti sudah niat. Najan jenengan boten tuwut nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi sahri, jenengan pun niat. Puasa tetap. Saged dipahami, Ibu? Jadi niat itu bukan tidak harus dilafadzkan. Itu hanya untuk penguat. Semua ulama sepakat niat adanya di hati. Le, lombok estek le, tuku lombok ini ku pun niat nih. Pun niat. Atau gini, engkau ibu digugah ya le, jam 2:30 jebul jenengan tekan isu. Tangi pun adan. Niku jenengan puasa mboten. Puasa sebab jenengan pun niat. Sangat dipahami. Sebaliknya yang tadi, walaupun pagi-pagi sehat karena malamnya belum pasang, maka tidak puasa karena nggak sah puasanya. Saya dipahami sampai di sini ibu-ibu. Nah, dua ini jangan hilang. Kalau dua ini hilang dalam puasa, boten kagem, yaitu menahan dan niat itu. Ya, rukun puasa. Jadi nasihatnya tanggal di ngaji nopo rukun puasa. Jangan ngerti orang ngerti mesti. Aku ngerti alhamdulillah, menahan dan niat. Itu. Kemudian berikutnya hukum seputar buka dan sahur. Hukum seputar buka dan sahur. Dados ngaten, untuk buka yang bagus disegerakan. Sampun ngoten, orang kencot tahu. Engko wae jam 7. Enggak bisa begitu. Dan jenengan perlu tahu, begitu jenengan berbuka, angkat tangan segera. Itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Maka doanya, di antara doanya, jangan pakai yang mana? Pakai yang Allahumma lakasumtu atau yang dhahabat doma'u waqtalatil auruku watabatal ajru insyaallah. Dua-duanya silahkanlah. Meskipun yang pertama itu ada dhaif, riwayatnya tidak lebih kuat dibandingkan yang kedua. Jadi kalau ada yang pakai silahkan, nggak usah bertengkar masalah itu. Kalau jenengan termasuknya pakai dhahaba doma'u, dibacanya kapan? Setelah ngunjuk apa sebelum ngunjuk? Sebelum apa sesudah? Sebelum apa sesudah? Sebelum apa sesudah? Begitu Allahu Akbar, Bismillah, jenengan ngunjuk. Baru dhahabat doma'u waqtalatil auruku watabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahagaku, urung nginum kok telah hilang. Paham? Dhahabat doma'u, telah hilang dahagaku. Urung nginum, hilang piye? Sangat dipahami? Waqtalatil auruku, telah basah kerongkonganku. Urung basah urung nginum. Nek jenengan mau sesat derenge ngunjuk. Watabatal ajru, telah tetap pahala dari Allah untukku insya Allah. Angkat tangan langsung. Ya Allah, nyuwun terpanjenengan supaya sehat, supaya suami saya baik dan sekarang waktunya. Kenapa? Watabatal ajru insya Allah, telah tetap pahala untukmu insya Allah. Tuh kayak gitu itu. Makanya di beberapa masjid yang saya ngisi buka bersama, teknis bukanya itu udah bagus. Di Masjid
di Jihadul Rahman misalnya yang dekat TPK Ibu, ya, punya Bu siapa namanya, yang Pak Sumardi itu, buka itu pertama hanya unjuk plus kurma dan makanan kecil. Saya katakan termasuk walaupun kurmanya kecil bagus ininya, penyajiannya bagus, kurmanya ya kurma sing apik tenan, orang kurma sing pasiren. Orang kayak ibu kak puasa kurma pasiren. Tuh, subhanallah. Di perumahan itu sudah lama, udah 3 tahun ini saya kalau isi buka di sana tuh bagus. Nggak langsung makan besar, nggak langsung makan besar. Begitu anak-anak seluruhnya dikasih makanan ringan itu, kemudian setelah itu mereka angkat tangan, belum batal. Kalau yang batal segera persiapan, karena waktu itu waktu mustajab doa. Kalau jenengan sajikan langsung makanan berat, seberapa jam, ente iqomah urung doa jenengan. Kehilangan waktu mustajab. Maka di sini monggo diatur, mungkin Bu ini yang mendirect seluruhnya. Sebaiknya ketika buka disegerakan pakai yang ringan saja, kemudian antara adzan dan iqamah nggak usah terlalu lama, tapi doa full. Setelah itu baru setelah maghrib disajikan, atau dalam bentuk kotaan sehingga nanti dimakan setelah maghrib. Kan santai kalau sudah maghrib, gini bagi. Karena itu tadi doanya jelas, dzahaba dhama'u wabtalatil 'uruqu wa tabatal ajru insyaallah. Tuh, makanya sinau itu penting. Ada orang buka sibuk, rampung, jebul iqomah kurungu duacan. Ada repot nih, repot. Dan itu terkait dengan buka. Sekarang masalah sahur. Sahur, ibu-ibu, ini kan perlu tahu bahwa makanan sahur itu makanan yang bahkan Allah dan para malaikat mendoakan kepada orang yang makan sahur. Dikatakan tentang sahur, dikatakan sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang-orang ingkang dahar sahur. Saking barokahnya makanan sahur. Maka dikatakan di dalam sini, sahurlah, fa inna fis sahuri barokah. Sesungguhnya di dalam sahur itu ada barokah. Kemudian dikatakan walau jur'atan min ma, sampai begitu loh. Walaupun jenengan namung seteguk air, namung pun niku sudah dianggap dapat sholawat dari Allah dan para malaikat. Malaikat walau jur'atan moga sebah harap aku rasa ulah ben kuat. Bukan masalah kuat, masalah keberkahan dari Allah dan para malaikat untuk kita. Ini loh ibu-ibu pentingnya. Ada anak-anak kita dibangunin karena motoku apa sih Bu? Itu kan gitu. Gini bagi, saya dulu begitu, nek kon sahur ini kencot orang kon madang mak gitu kira-kira begitu. Saya manggil ibu saya itu mama gitu. Mong lama mong nyong orang melu tangilah betul lah. Nyong orang pengen madang orang, kalau bahasa Cilacap kira-kira gitu. Saya nggak pengen makan. Maka dilatih anak-anak kita biar dapat sholawat dari Allah dan malaikat. Kemudian kalau ada buka bersama, sahur pun sunnah ada sahur bersama ibu-ibu. Sesekali Rasulullah itu bersama para sahabat bersahur bareng-bareng. Dulu sempat di Siti Murdia itu sempat waktu saya awal-awal di sini, saya katakan ke buduku dan sebagainya, ayo nyunah dengan ada sahur bersama. Dulu dilaksanakan seminggu sekali malam Jumat dulu. Saya nggak tahu sekarang masih apa tidak, karena saya lebih aktif ke belakang sekarang. Jadi sekali waktu dalam seminggu ibu-ibu pada masak, bapak-bapak anak-anak tinggal masuk pada waktu itu kemudian dahar sahur. Masya Allah, itu juga sunnah, bahkan itu makanannya dapat sholawat dari Allah dan para malaikat. Maka persoalan sore persoalan yang penting, jangan ditinggal. Bukan masalah gaya-gayaan. Kemudian tentang buka, tadi ada kekurangan di menika memberi bukaan itu keutamaan. Jadi jenengan sudah tahu bahwa jenengan dapat pahala sebagaimana orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Kemudian kalau jenengan kebetulan yang dapat bukaan, beradab. Nah, adabnya apa? Doain kepada orang yang takjil. Bagaimana doanya?
Allahumma at'im man at'amani wa asqi man asqani. Itu doanya. Hafal betul? Nanti lihat videonya kalau belum hafal. Oke. Yaitu apa? Beri makan ya Allah, beri rizki ya Allah, beri ganti ya Allah kepada orang yang kasih makan ke saya. Ya Allah, berikan minum, berikan rezeki kepada dia, orang yang kasih minum ke saya. Itu adab. Kenapa? Orang nggak bisa bersyukur kepada Allah kalau nggak bisa bersyukur sama manusia. Nek karo wong ora iso matur nuwun saya meneh Gusti Allah. Wong kuwi ketok, Gusti Allah ora ketok. Makanya katakan berdoalah, doain orang yang kasih takjil. Jangan sampai kita mau orang kiri kan belas kalau nggak kayak takjil, repot yang ngasih takjil. Doain. Itu penting. Itu adab di dalam berbuka. Oke. Kemudian berikutnya adalah pembatal puasa. Pembatal ada dua. Pembatal puasanya yang harus dikodok, ada pembatal pahalanya. Bedakan ini. Nah, sekarang pembatal puasanya. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Dengan apa? Nek ora sengaja. Nek ora sengaja pripun? Batal mboten? Beritanya di sini makan dan minum dengan sengaja. Nek mboten sengaja. Mboten batal nek mboten sengaja kok. Contoh dengan lali. Poso nembe sedina. Madang. Jebul aku poso ya, batal mboten? Mboten batal, jenenge mboten sengaja. Sekarang pertanyaannya, Bu Yuni ngelihat jenengan bulan puasa, jenengan gek dahar. Gimana Bu Yuni seharusnya? Ditekne apa dilingke? Dilingke apa tekne wae? Dua pendapat, yang kuat ditekne. Nggih, sebab sedang dapat rizki dari Allah dia. Nah, memang poso loh, orang situ. Kalau dia memang benar-benar lupa, biarin dulu. Kenapa? Dia sedang dapat kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian pendapat, ada yang berpendapat jadi lingke, ada pendapat seperti itu. Saya mengambil dalil dari ketika seseorang hendak tidur, kemudian dia tertidur karena ngantuk, maka ditulis bagi dia sesuai niatnya. Kutiba lahu manawa, ditulis bagi dia apa yang diniatkan. Ditanya, lah tidurnya Rasulullah, lagi mau turunnya gue mau turunnya, jarane kan niat sholat tapi malah turun ngorok. Maka kata Rasulullah, adapun sholat apa, wakana niyamuhu, adapun tidurnya adalah sodakotan alaihi, sodakotan alaihi mirobbihi, sodako untuk dia dari Allah. Jenengan dibuat lupa oleh Allah, ada sodakoh. Mungkin kalau jenengan nggak dibuat lupa, mungkin sakit, mungkin. Paham, ibu-ibu? Maka saya kalau ada orang yang lari ya tak newai, nggak kelingan diri. Pun warik kelingan lumayan. Kemudian pembatal yang kedua, berjima, berhubungan sama istri di siang hari. Nah, ini bahaya nih, karena ada kafarahnya. Kafarahnya apa? Puasa sahroa ini mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut. Bayangin, alah sebulan rang kuat kon 2 bulan berturut-turut niku nek jenengan poso wis 55 dina ora kuat, batal ngulang meneh saka awal meneh. Subhanallah. Apa boten? Muabot banget, makanya jangan dilanggar. Kalau di sini saya kira saya lihat udah agak-agak sepuh ya, udah insya Allah terjagalah yang seperti itu. Insya Allah sudah orang ganas. Ini orang sumur kita ini kan sudah nggak kayak dulu zaman manten muda nih. Kalau itu udah insya Allah udah relatif terjaga. Semoga Allah jaga. Nah, kemudian jangan bersikap seperti orang Yahudi. Batal karena dahar sengaja, ada kafarahnya enggak? Ada kafarahnya enggak? Enggak ada, cuma dosa besar. Gini bagi. Tapi kalau jima ada kafarahnya gitu. Orang ngakal-ngakali, nek ngono, aku pengen karo bojoku, aku tak madang disit. Berarti batalnya sebab madang. Gini bagi. Baru jimaknya dalam kondisi sudah tidak puasa. Bagaimana hukumnya? Tetap kalau niatnya memang untuk seperti itu tetap ganti sama kafarah. Nah, ini akal-akalan orang Yahudi begitu. Ini yang namanya al-maghdub alaihim. Ini ono hukum dia akal-akali geniso. Nah itu.
Itu sifat orang al-maghdub alaihim. Jangan ditiru. Kita tiap hari minta ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ojo kaya wong al-maghdub alaihim yo ngono kuwi sifate. Kalau ada hukum dia kala-kali ben aku orang. Nah niku. Niku sing mboten angsal. Kemudian haid atau nifas. Ini otomatis niki. Sebagaimana saya sampaikan, nek kurang 2 menit haid yo tetep batal. Yang keempat, ini bisa terjadi muntah dengan sengaja. Itu batal puasanya. Nah, batal niku. Batal. Dengan logok berarti kan sengaja niku. Maka batal. Berarti kalau muntahnya nggak sengaja, enggak batal. Enggak batal. Langsung alasan aku wis muntah iki mau. Batal no. Nah, enggak, kalau nggak sengaja nggak batal. Sengaja memuntahkan itu baru batal. Kemudian bagaimana hukum orang yang batalkan puasa? Subhanallah, ibu-ibu. Saya sampaikan satu hadis. Mengerikan. Sampai saat aku berada di puncak gunung, aku mendengar suara yang sangat keras. Aku bertanya, suara apa itu? Ini hadis nih, saya akan artinya. Al-Baihaqi. Mereka para malaikat menjawab, itu adalah suara teriakan penduduk neraka. Kemudian aku diajak pergi, maka aku melihat suatu kaum yang kakinya tergantung di atas, sedang mulut mereka dirobek-robek, dari mulut mereka mengalir darah. Aku bertanya, siapa mereka? Maka malaikat menjawab, mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum halal waktu untuk berbuka. Niku hukumannya digantung sikile, mulutnya dirobek-robek, mengalir darahnya terus-menerus. Subhanallah. Jangan kalau mendengar seperti ini jangan mengatakan, Gusti Allah kok kejem banget ya. Gak begitu cara berpikirnya. Maksudnya ancaman dari Allah itu mengerikan, supados kita berhati-hati maksudnya. Ingat, kalau dengar seperti itu, ampunan Allah juga luas. Ampunan Allah juga luas. Kemudian hal-hal yang wajib dijauhi oleh orang yang berpuasa. Pertama, perkataan dusta. Nah, ini wajib dihindari. Kata Rasulullah, man lam yada qauluzur, sing sinten kemawon boten meninggalkan qauluzur, kalimat yang dusta. Maka dikatakan wal amalu bi, malah diamalke. Ngomong sing elek-elek terus. Maka falaisallah hajatan fi ayat da'a to'amahu wasarobahu. Maka Allah nggak butuh, nggak berhajat dengan menahan dari lapar dan dahaganya. Boten kagem, bu ibu. Tidak jenengan kok nggak mau menahan kalimat dusta sepanjang puasa, orang itu opo-opo. Mengerikan toh niku. Kemudian kecelakaan menimpa bagi orang yang bercerita kemudian dia bohong, yang tujuannya adalah untuk membuat orang-orang yang tertawa. Siapa ini? Siapa ini? Makanya jangan terlalu bangga kalau ada profesi yang membuat orang kaya raya, tapi dengan cara begini. Ini ancamannya hadis riwayat Ahmad. Subhanallah. Sing sinten kemawon berbohong, berdusta, cerita ngawur, bohong dalam rangka supaya orang lain tertawa, maka dia termasuk orang yang celaka, kata Rasulullah. Makanya mohon maaf, jangan ajari putra panjenengan walaupun ngelawak ning ngapus kepeksane ngelawak yo sing bener. Dan Rasulullah udah contohkan ngelawak sing bener niku. Cerita bohong dusta supaya wong liya guyu. Ini gak sering kok niku. Sering mboten? Itu terancam. Subhanallah, mengerikan. Kemudian perkataan perbuatan keji, sia-sia, berkelahi dan cekcok. Niku. Perkataan keji, sia-sia, berkelahi, cekcok, niku jenengan kehilangan pahala. Makanya kalau bulan puasa pokoknya nah gitu aja, aman. Kemudian berikutnya, perkara yang boleh dilakukan bagi orang yang berpuasa: satu, bersiwak atau sikat gigi. Jadi ampun alasan, manggumen puasa, aku sikat gigi batal, boleh. Jenengan boleh, sikat gigi itu boleh. Berkali-kali pun boleh, silakan. Sing mboten angsal sikat gigian, blok-blok ndelok lah niku sing mboten angsal. Bahkan nyicipi makanan pun
Boleh ibu-ibu. Alasan hukum orang urusan itu lecek puasa aku rasa nyicip boleh, yang penting tidak lewat tenggorokan. Nah itu nggak boleh itu. Kalau cuma asin, oh ampun, angsal ya. Kemudian bercelak atau memakai tetes mata termasuk yang dibolehkan. Mandi atau semacamnya, siang-siang banget adus, angsal. Kadang-kadang ada anak-anak begitu, panas banget, ada kecut, adus, gitu. Dulu waktu kecil gitu, bisa adus gitu. Itu boleh. Ya. Bekam, sebagian mengatakan juga boleh. Kemudian donor darah boleh kalau kuat. Ya. Kemudian pagi hari dalam keadaan junub boleh bukan? Boleh. Jenengan berhubungan suami istri jam loro keturun tangi wis kare 10 menit sahur, nek jenengan adu disit ra kebagian sahur, maka sahur dulu rampung baru jenengan siram. Junub tidak menghalangi jenengan puasa. Kalau begitu berarti padusan wajib betul? Padusan nggak wajib, nggak ada hubungannya padusan dengan puasa. Puasa junub wentuk, dalam kondisi junub boleh. Itu jadi jangan alasan, waduh aku urung adus ya. Iya iki, puasa tetap. Karena dalam keadaan ini dalilnya juga sangat kuat riwayat Bukhari. Kemudian orang yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa, satu musafir, boleh kalau jelaskan, lagi mau. Kemudian orang sakit. Nah orang sakit sebenarnya dibagi lagi, orang sakit yang dan khawatir sakitnya akan mencelakakan dirinya, hifdzu nafas. Jadi nek sakit dengan sakitnya membahayakan dirinya maka boleh tidak berpuasa. Ibu hamil dan menyusui, nanti kita bahas sambil jalan di bulan puasa. Orang yang sudah terlalu lanjut usia, tidak diharapkan kesehatannya, itu juga dapat keringanan. Wanita haid dan nifas, kemudian itu. Nah ini saya kira ini jam berapa ini? Udah panjang ini. Ini baru bab 6 tadi ini. Di sini ada berapa bab ya? Ada 12. Ya. 11 bab. Ada separuh. Ada persoalan qadha, fidyah dan kafarah. Ini tentang orang yang tadi kafarah. Kemudian tentang nanti saya sampaikan di bulan puasa insya Allah. Ada bab tentang apalagi ini. Jadi bab tentang seputar sholat tarawih. Tadi sudah saya sampaikan sebagian. Kemudian bab tentang sampai 9 bab saja ternyata. Hukum seputar iktikaf terakhir. Jadi prinsipnya iktikaf itu melepaskan urusan dunia sesaat. Nek jenengan isonya kok ternyata iktikafnya nembe iso 3 jam. Sunnahnya dari malam selikur ngantos datang Syawal. Tapi kadang-kadang kan tersiaput kalau bagi yang masih beraktivitas, punya tanggungan ini itu kadang-kadang susah. Jadi kan perlu tahu, orang-orang Cilacap, tempat saya sesepuhan itu banyak ke Jogja kalau bulan puasa. Ada yang ke UAD, ada yang ke Suhada, ada yang ke UGM, pada iktikaf jauh-jauh dari Cilacap, bawa bekal. Bawa kendaraan sama istrinya, ada satu keluarga sengaja pulangnya nanti ketika hari H, itu banyak, termasuk para sepuh saya. Di sepuh saya kalau bulan puasa ke sini ke Jogja untuk iktikaf. Sebab apa? Teng kampung angel golek konco iktikaf. Makanya jangan beruntung di Jogja, cerah nyarap iktikaf. Di Jokarya juga ada, Masjid Maba juga ada. Banyak lah. Alhamdulillah. Min fadlillah. Nah itu yang disampaikan malam hari ini, ibu-ibu sedaya, mudah-mudahan bisa jadi bekal untuk Ramadan. Kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan dirahmati di sepanjang bulan Ramadan ini. Kita ketemu berapa kali Ibu? 7 kali insya Allah di sepanjang Ramadan. Tarawihnya 3 kali, buka bersama 4 kali insya Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi seluruh rangkaian ibadah kita. Kita memohon sekali lagi, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam robi warahmatullahi. Mudah-mudahan yang hadir malam hari ini semuanya sehat sampai akhir Ramadan. Dimudahkan seluruh ibadahnya, dilonggarkan hatinya, dilonggarkan rezekinya,
kemudian dimudahkan di dalam seluruh peribadahan utama, termasuk puasanya, termasuk sedekahnya, termasuk sholat malamnya, insya Allah. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.